Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat beraktivitas untuk anak-anak semua. Semoga tetap semangat belajar dari rumah. Pada video pembelajaran yang kedua ini, Bapak akan melanjutkan materi yang masih ada kaitannya dengan materi video pembelajaran yang pertama, dengan topik yang sama, yaitu masih dalam proses pengenalan internet. Baiklah, langsung saja kita mulai. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti setelah menonton video pembelajaran ini, anak-anak semua dapat menjelaskan pengertian MAN atau Metropolitan Area Network, dan selanjutnya menjelaskan pengertian WAN, Wide Area Network, dan yang terakhir menjelaskan manfaat dari jaringan komputer atau internet. Pada video pembelajaran yang sebelumnya, terakhir kita membahas terkait pengertian LAN. Di sini Bapak ulang kembali, LAN ini adalah jaringan yang menghubungkan komputer-komputer yang terdapat dalam satu lokasi, misalnya gedung sekolah ataupun gedung perkantoran. Umumnya, LAN dimiliki oleh satu perusahaan atau organisasi tertentu. Komputer-komputer dihubungkan untuk membagi sumber daya yang ada, misalnya printer, agar dapat digunakan bersama. Selain itu, LAN juga memungkinkan antar komputer dapat saling berkomunikasi serta saling bertukar data dan informasi. Yang pertama adalah MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini adalah jaringan LAN dalam versi yang lebih besar. MAN umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor yang letaknya berdekatan. Misalnya, kantor pemerintah yang terdapat dalam satu kota dapat dihubungkan dengan MAN. Biasanya MAN dibangun dengan tujuan agar beberapa lembaga atau instansi dapat saling berbagi data. Misalnya, kantor dinas pajak dapat berbagi data dengan kantor dinas pertahanan. MAN dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan juga swasta. Jadi, MAN ini adalah jaringan yang mencakup area yang lebih besar daripada LAN. Atau MAN ini juga bisa diartikan kumpulan dari beberapa LAN. Biasanya untuk MAN ini masih di kota yang sama dengan jarak yang terpisah, yang mencakup area geografis yang luas. Dan biasanya MAN dirancang juga untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi. Berikut ini skema atau gambaran terkait jaringan MAN. Di sini kita bisa lihat bersama ada beberapa jaringan LAN yang terhubung satu sama lainnya. Jadi ketika jaringan LAN ini terhubung satu sama lainnya, ini merupakan sebuah konsep untuk jaringan MAN. Dan jaringan MAN ini cukup luas jangkauannya. Yang kedua adalah WAN atau Wide Area Network. Jaringan ini adalah jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar. Sebagai contoh, jaringan komputer antar wilayah, antar kota, atau bahkan negara. Atau dapat juga didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Selain perusahaan multinasional, biasanya yang daerah operasinya mencakup beberapa negara, WAN juga digunakan oleh negara-negara maju untuk menghubungkan basis data dari satu daerah dengan daerah lain, serta antara instansi pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada. Salah satu contoh yaitu terkait sistem perbankan, di mana ratusan cabang di berbagai kota terhubung satu sama lain untuk berbagi data. Berikut ini gambaran atau skema jaringan untuk WAN. Di sini kita bisa melihat ada beberapa LAN yang terhubung,
ada juga beberapa MAN yang terhubung. Jadi untuk WAN ini merupakan gabungan dari beberapa MAN dan LAN. Contoh lain untuk WAN ini yang sedang dikembangkan oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, yaitu Proyek Palaparing, merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 km. Proyek ini terdiri atas 7 lingkar kecil serat optik yang terbagi dari beberapa wilayah, yaitu mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku, yang berfungsi untuk menghubungkan semuanya. Selanjutnya, manfaat dari jaringan komputer atau internet. Di sini ada 4 manfaat yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama, berbagi sumber daya. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membagi sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya perlengkapan komputer, seperti printer, maupun sumber daya data, file-file, dan program-program. Dengan adanya jaringan komputer, penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan sumber daya yang harus disediakan dapat dikurangi. Selanjutnya adalah reliabilitas tinggi. Jaringan komputer memungkinkan penggunanya untuk menyalin data antar komputer. Dengan demikian, apabila salah satu komputer rusak dan data yang disimpan di dalamnya hilang, pengguna masih dapat menggunakan data yang disimpan di komputer lain. Hal ini akan menguntungkan karena pengguna tidak terganggu meskipun ada komputer yang rusak dan data yang hilang. Yang ketiga adalah menghemat biaya atau menghemat uang. Dengan penggunaan jaringan, perusahaan dapat menghemat peralatan yang harus digunakan, misalnya printer. Dengan adanya jaringan komputer, satu printer dapat digunakan oleh beberapa orang, sehingga perusahaan tidak perlu membeli printer untuk setiap karyawan. Dengan demikian, jaringan komputer dapat menghemat biaya yang dikeluarkan. Dan yang selanjutnya adalah sebagai sarana komunikasi. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau organisasi sebagai sarana komunikasi. Misalnya dalam membagikan file. Pimpinan perusahaan biasanya tidak perlu mengirimkan file tersebut kepada seluruh bawahannya. Akan tetapi, cukup dengan menempatkan file di server sehingga semua pegawai dapat mengaksesnya. Baiklah, untuk video pembelajaran yang kedua ini Bapak cukupkan sampai di sini. Jika ada yang belum bisa dipahami atau yang masih kurang dimengerti, silahkan sampaikan pertanyaannya di Google Classroom yang sudah kita buat masing-masingnya. Dan untuk tugas, nanti akan Bapak update melalui kelas masing-masing. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.